Mohon perhatian kepada seluruh hadirin di Regency Main Hall, Hotel Garden Palace, Surabaya, dan para undangan yang berada di ruang Zoom meeting. Sebelum acara dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. 1. Mohon handphone dinonaktifkan. 2. Tidak mengambil gambar selama prosesi berlangsung. 3. Para undangan yang berada di ruang Zoom dipersilahkan mengaktifkan video dan menonaktifkan suara. 4. Bagi orang tua wali wisudawan yang bergabung melalui ruang Zoom, dimohon merubah nama akun menjadi orangtua_nama wisudawan. Acara wisuda dan pelantikan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala LL Dikti Wilayah 7 Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati, Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati, Ketua DPD PPNI Kota Surabaya. Yang kami hormati, Ketua Perkumpulan Adihusada beserta jajarannya. Yang kami hormati, para rohaniawan dari agama Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu. Yang kami hormati, Ketua Stikes Adihusada beserta jajarannya. Yang kami hormati, para undangan, dan yang berbahagia, para wisudawan dan orang tua wali wisudawan. Selamat datang dan selamat bergabung di ruang Zoom. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya. Pada hari ini, Rabu 12 Oktober tahun 2022, kita dapat berkumpul bersama di Regency Main Hall, Hotel Garden Palace, Surabaya dalam keadaan sehat, dalam rangka wisuda dan pelantikan ahli madya keperawatan Stikes Adihusada. Sebelumnya, perkenankan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan laporan pendidikan. Yang ketiga, pembacaan surat keputusan lulusan. Yang keempat, penyerahan salinan tanda lulus. Yang kelima, pelantikan. Keenam, sambutan, dan terakhir, penutup. Senat Akademik Stikes Adihusada memasuki ruang sidang. Hadirin dan wisudawan dimohon berdiri. Senat Akademik Stikes Adihusada memasuki ruang sidang.
membawakan lagu Indonesia Raya. Mars Adi Husada. Hadirin dan wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang Senat terbuka. Sidang Senat terbuka Stikes Adi Husada dengan acara Wisuda Prodi D3 Keperawatan tahun 2022 dibuka. Pembacaan laporan pendidikan. Laporan pendidikan, wisuda dan pelantikan Prodi D3 Keperawatan Stikes Adi Husada tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenankan pada pagi ini kami melaporkan secara singkat penyelenggaraan pendidikan
Prodi D3 Keperawatan Adiwusada lulusan tahun 2022. Dasar penyelenggaraan pendidikan Stikes Adiwusada mengacu kepada 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendidikan Tinggi. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 90/0/2006 tertanggal 15 Juni 2006 tentang alih pembinaan Diploma 3 Keperawatan. 7. Kurikulum D3 Keperawatan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan yang ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/5/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. 8. Surat Keputusan Nomor 483/KPT/1 Romawi/2019 pada tanggal 17 Juni 2019 tentang izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Adiwusada Surabaya di Kota Surabaya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adiwusada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan Perkumpulan Adiwusada. Proses pembelajaran. 1. Pelaksanaan pembelajaran tahun akademik baru dimulai pada bulan September yang diawali dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru. 2. Kurikulum yang dilaksanakan pada mahasiswa adalah dengan masa pendidikan atau masa tempuh selama 6 semester dengan beban studi yang ditempuh yaitu 115 SKS dari kurikulum inti dan muatan tambahan. 3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan hari Senin sampai dengan Jumat, terdiri dari perkuliahan tatap muka dan online hingga sore hari. Praktikal laboratorium serta praktek klinik keperawatan dilaksanakan di Rumah Sakit Adiwusada Undaan Wetan, Rumah Sakit Adiwusada Kapasari, Rumah Sakit Jiwa Menur, puskesmas yang berada di wilayah Surabaya. Evaluasi. Pada setiap semester dilakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran meliputi uji tulis, uji praktek, seminar, maupun penugasan. 2. Hasil evaluasi uji kompetensi periode 2 gelombang 2 pada Agustus tahun 2022 berdasarkan SK Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan nomor 0988/Komkes/9 Romawi/2022 mahasiswa program studi D3 Keperawatan Stikes Adiwusada dinyatakan 100% kompeten. 3. Mahasiswa memiliki EPK tertinggi sebagai berikut. Nur Fitria Adianti, NIM 1912004 dengan IPK 3,79. Dia Ayu Ubaidillah, NIM 1912014 dengan IPK 3,70 dan Poppy Rosdiana dengan IPK 3,69. Wisuda tahun 2022 diikuti oleh 34 mahasiswa program studi D3 Keperawatan yang diselenggarakan pada hari ini
tanggal 12 Oktober 2022. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Stikes Adiwisada. Pembacaan Surat Keputusan Kelulusan. Surat Keputusan nomor 80A garing SK garing Stikes AH garing 12 Romawi garing 2021 tentang kelulusan mahasiswa program studi D3 Keperawatan di Stikes Adihusada Surabaya periode 2 tahun 2021. Ketua Stikes Adihusada Surabaya menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, nama mahasiswa yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Nama peserta Diah Dwi Rahayu, NIM 1811005, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Surabaya 6 Maret 1999. Dinyatakan lulus program studi D3 Keperawatan Stikes Adiwisada Surabaya tahun 2021. Selanjutnya, surat keputusan nomor 67 garing SK garing Stikes Adiwisada garing Romawi 9 garing 2022 tentang kelulusan mahasiswa program studi D3 Keperawatan di Stikes Adihusada Surabaya tahun 2022. Ketua Stikes Adihusada Surabaya menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan nama-nama mahasiswa yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Yang pertama, Erli Sarah Mevani, NIM 1911001, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Surabaya 30 Mei 1999, hingga nomor 33, nama Hildan Ahmad Faresi, NIM 1911036, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Trenggalek 16 Juli 2001. Dinyatakan lulus program studi D3 Keperawatan Stikes Adihusada Surabaya tahun 2022. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 September 2022, Stikes Adihusada, Rina Budi Kristiani SKPM Ketua. Demikian pembacaan surat keputusan kelulusan. Penyerahan tanda lulus. Wisudawan dimohon berdiri. Nur Fitria Adianti, Ahli Madya Keperawatan. Dia Ayu Ubaidillah, Ahli Madya Keperawatan. Poppy Rusdiana, Ahli Madya Keperawatan. Dinda Rahma Anissa, Ahli Madya Keperawatan. Vila Adi Chandra, Ahli Madya Keperawatan.
Hildan Ahmad Farezi, Ahli Madya Keperawatan. Ayu Windari, Ahli Madya Keperawatan. Nabila Aprilia Jailani, Ahli Madya Keperawatan. Dia Huratul Aini, Ahli Madya Keperawatan. Rica Aryani Rahayu, Ahli Madya Keperawatan. Hanifah Isnaini, Ahli Madya Keperawatan. Nanda Yunita Erlin Nurlaili, Ahli Madya Keperawatan. Rifa Salsabila Anggreni, Ahli Madya Keperawatan. Lucy Vidya Fatmawati, Ahli Madya Keperawatan. Ilan Apiani, Ahli Madya Keperawatan. Intan Maulita, Ahli Madya Keperawatan. Nur Khalifah Indah Rukmana, Ahli Madya Keperawatan. Salsabila Ramadhani, Ahli Madya Keperawatan. Ida Ayu Kadenia Satyani, Ahli Madya Keperawatan. Erli Sarah Meifani, Ahli Madya Keperawatan. Valencia Margareta, Ahli Madya Keperawatan. Febriani Dwi Kartika Asrianti, Ahli Madya Keperawatan.
Devi Homariah, ahli media keperawatan. Nanda Eka Damayanti, ahli media keperawatan. Esther Kurnia Kusirawati, ahli media keperawatan. Vivi Wulandari, ahli media keperawatan. Windy Septiana Zahroh, ahli media keperawatan. Lia Apriliani, ahli media keperawatan. Gita Marsha Andriani, ahli media keperawatan. Putri Nabila Safira Suwandi, ahli media keperawatan. Dewi Hana Azizah, ahli media keperawatan. Intan Dwi Kumalasari, ahli media keperawatan. Anggi Subetian Arta Dinata, ahli media keperawatan. Diah Dwi Rahayu, ahli media keperawatan. Senat akademik dipersilahkan duduk kembali. Penutupan sidang Senat terbuka. Sidang Senat terbuka, Stikes Adi Husada, dengan acara Wisuda Prodi D3 Keperawatan tahun 2022 ditutup. Senat Akademik Stikes Adi Husada meninggalkan ruang sidang. Senat Akademik dimohon berdiri. Hadirin dan wisudawan dimohon berdiri.
Senat Akademik Stikes Adihusada meninggalkan ruang sidang. Hadirin dan wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Himne Adihusada. Wisudawan dan hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji wisudawan yang didampingi oleh rohaniawan dari masing-masing agama. Kepada Bapak Misutarno, Eskepners Mkep, selaku Sekretaris DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, didampingi oleh Ketua Stikes Adihusada, kami persilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Naskah Sumpah Janji. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Ya, bersedia. Diambil sumpah berdasarkan agama apa? Islam. Katolik. Hindu. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang,
juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, manusia hanya mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya pertanggungjawaban saudara berikan. Selanjutnya, ikuti apa yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen Protestan, demi Allah saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Atta Parama Wisesa saya bersumpah. Selanjutnya semua ikuti kata-kata saya. 1. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan dan terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. 2. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. 3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Penandatanganan naskah sumpah janji disaksikan rohaniawan dari masing-masing agama dan didampingi oleh Ketua Stikes Adihusada, Wakil Wisudawan Agama Islam,
Wakil Wisudawan Agama Kristen. Wakil Wisudawan Agama Katolik. Wakil Wisudawan Agama Hindu. Kepada rohaniawan dan wakil wisudawan, kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pelantikan oleh Ketua Stikes Adi Husada. Pelantikan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, bertempat di Regency Main Hall Garden Palace Hotel Surabaya. Saya, Ketua Stikes Adi Husada, melantik saudara sebagai ahli madya keperawatan berdasarkan surat keputusan nomor 80A garing SK garing Stikes AH garing 12 garing 2021 dan surat keputusan nomor 67 garing SK garing Stikes AH garing 9 garing 2022. Dengan ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai ahli madya keperawatan untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Penyematan PIN PPNI diiringi Mars PPNI kepada Saudara Pila Adi Chandra, Ahli Madya Keperawatan, dan Saudari Dinda Rahma Anissa, Ahli Madya Keperawatan, dipersilahkan ke depan. Kepada Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, Dr. Nuhuda Eskop Nars Mkep SPKMB, kami persilahkan untuk ke depan.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Nuhuda, Eskap Nurse MKep, SPKMB. Kami persilahkan kembali ke tempat. Penyerahan lulusan D3 Keperawatan dari Stikes Adi Husada kepada Organisasi Profesi PPNI Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini kami menyerahkan 34 lulusan Stikes Adi Husada sebagai ahli madya keperawatan kepada Organisasi Profesi Perawat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Misutarno, kami serahkan. Mohon untuk pembinaan selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, saya terima lulusan dari Stikes Adi Husada sebanyak 34 ahli madya keperawatan. Semoga memperkuat organisasi profesi yang ada di Jawa Timur. Terima kasih kepada Bapak Misutarno, Eskap Nurse MKep, dan Ibu Rina Budi Kristiani, SKP MKep. Kami persilahkan kembali ke tempat. Pembacaan ikrar alumni diwakili oleh Hildan Ahmad Farisi, ahli madya keperawatan. Ikrar alumni Stikes Adi Husada. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Stikes Adi Husada adalah insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Stikes Adi Husada setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Stikes Adi Husada menjunjung tinggi kehormatan alma mater. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Stikes Adi Husada bertekad akan mengamalkan ilmu kepada sesama. Kami keluarga besar Ikatan Alumni Stikes Adi Husada akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Wakil Wisudawan kepada Saudari Ilvi Komariah, ahli madya keperawatan, kami persilahkan. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, yang terhormat Ketua Perkumpulan Adi Husada, yang terhormat Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, yang terhormat para ulama dari agama Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu, yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, yang terhormat pimpinan rumah sakit dan puskesmas yang menjadi lahan praktik, yang terhormat dan yang saya cintai teman-teman wisadawan beserta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera.
Pada saat ini, patutlah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat rahmat dan cinta kasih-Nya, semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara wisuda Angkatan 35. Para hadirin yang berbahagia, pada hari yang istimewa ini, kami para wisudawan sangat bersukacita karena kami dapat menyelesaikan pendidikan kami di program studi D3 Keperawatan Stikes Adiusada dengan baik meskipun beberapa waktu lalu ada pandemi COVID-19. Kami mengikuti pendidikan selama 3 tahun, banyak suka dan duka yang kami alami. Waktu terasa panjang untuk kami jalani dan terkadang membuat kami lelah. Tetapi kami sangat bersyukur karena semuanya ini dapat kami lalui dengan baik. Kebersamaan dengan teman-teman membuat kami seperti saudara. Kami menyadari kelulusan bukanlah akhir dari proses belajar, tetapi awal dan suatu perjuangan yang masih panjang dalam mencapai cita-cita tujuan hidup kami masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang senantiasa membimbing dan membantu kami dalam menyelesaikan masa pendidikan kami selama 3 tahun. Oleh sebab itu, perkenankan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Stikes Adiusada yang telah menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan ini, dosen dan pembimbing praktik yang dengan sabar membimbing kami, orang tua, kakak, adik, dan orang-orang yang kami sayangi telah memberikan dukungan materi, doa, dan semangat sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Tidak lupa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, selama kami menempuh pendidikan di tempat ini. Kiranya ilmu yang kami terima dapat berguna bagi kami dalam bekerja maupun dalam kehidupan kami sehari-hari. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Surabaya, 12 Oktober 2022. Wakil Wisudawan. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 kepada Profesor Dr. Diah Sawitri, SEMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua DPP PPNI Kota Surabaya, yang saya hormati Ketua Perkumpulan Adiusada Surabaya beserta jajarannya, di sini diwakili oleh Dr. Edwin, yang saya hormati para ulama dari agama Islam, Katolik, Kristen dan Hindu, yang saya hormati Ketua Stikes Adiusada beserta jajarannya, yang saya hormati para wali wisudawan, yang saya banggakan, saya cintai adalah para wisudawan yang diwisuda oleh Stikes Adiusada tanggal 12 Oktober 2022. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang berbahagia ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama dan bersilaturahmi karena semua cintanya Allah. Kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas untuk mendampingi putra-putri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka wisuda ini kami dari LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur menyampaikan ucapan selamat dan sukses bagi para wisudawan yang saat ini diwisuda, yang berjumlah 34 wisudawan dari Diploma 3 Keperawatan.
Kami berharap besar ini ya, para wisudawan ya, untuk menjadi atau bisa mengimplementasikan ilmunya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini ya, harapan kami ini tujuannya adalah mulia sekali bahwa para wisudawan di ruangan ini yang di wisuda saat ini tidak mencari kerja tetapi menciptakan pekerjaan. Amin Allahumma amin. Tepuknya mana yang di wisuda ya? Ini doa besar ini pasti diijabahi Allah kalau kita yakin ya. Jadi kalau ini tadi keperawatan, iya begitu ya Pak ketua perkumpulan ya. Jadi keperawatan itu luar biasa ya. Kita bisa buka usaha apa saja tanpa modal bisa ya. Kita tidak harus pakai modal besar bisa. Buka 24 jam keperawatan tentang misalkan luka, itu aja luar biasa. Bagaimana merawat luka biar nggak infeksi ya. Buka 24 jam, izin misalkan ada wisudawan namanya keperawatan misalkan dia, anggap saja saya keperawatan. Buka 24 jam dalam merawat luka, seluruh luka, apapun luka itu, luka bakar, luka apa, itu cantiknya luar biasa itu. Ya, tanpa kita punya ruang khusus, kita bisa dipanggil setiap saat 24 jam ya. Kenapa? Ya karena kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan ya. Kalau kemarin kami mendengarkan punyanya Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari 3 employee saat ini menjadi 30.000 employee, luar biasa ya. Marta Tilar dari 7 employee menjadi 75.000 employee. Berangkat dari, kalau kita tuh sering membaca hal-hal yang seperti itu untuk memotivasi diri kita. Ternyata kita itu bisa kok. Nah, itu loh ya. Jadi kami berpesan pada yang wisudawan, salah satu contoh tadi Bu Diah dari LL Dikti sudah menyampaikan bahwa kita bisa mencetak kerja dengan kompetensi yang kita miliki ya, dengan tidak bermodal pun bisa. Yakin deh itu bisa. Karena apa? Pasti kakak-kakak yang di wisuda saat ini sudah punya rumah ya. Rumah itu dikasih plang aja sudah boleh, karena apalagi sudah ada izinnya ya. Keperawatan sudah ada izinnya. Itu tadi salah satu contoh merawat luka, merawat bayi, merawat manula, merawat usia-usia di atas 50 tahun yang kreatif dan inovatif dalam memberi nama. Sehingga itu orang akan melihat ya, oh di situ ada perawatan luka. Jangan sampai luka itu infeksi ya, kalau infeksi bahaya kan begitu ya. Sehingga dalam deskripsi membuat visi itu harus jelas kalau buka usaha ya. Jadi kami berpesan sedikit pada para wisudawan sehingga nanti 34 ini tidak mencari kerja tapi menciptakan pekerjaan. Kalau kita buat visi yang mudah diukur sehingga mau usaha itu gampang ya. Semua gampang kalau kita bisa membuat indikator pengukur dalam melakukan usaha. Kami yakin di sini sudah pasti diberi oleh para pengajar pada saat kakak-kakak yang di wisuda ini adalah melalui proses pembelajaran. Kami yakin itu semuanya. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu ya, kami berpesan juga bahwa nanti next 1 tahun ke depan yang di wisuda saat ini untuk selalu ingat kepada lembaga tercintanya yaitu Stikes Adiusada. Dengan cara apa? Kakak-kakak bisa mengisi tracer study yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Direktur Belmawa untuk mengisi yang namanya tracer study dengan nama dan nomor induk, karena itu adalah untuk kepentingan Stikes Adiusada khususnya, tapi pada umumnya untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Mengapa? Kami berharap besar adanya tracer study yang diisi langsung oleh para pengguna atau juga alumni akan menunjukkan kompetensi para alumni sehingga membuat namanya rekonstruksi mata kuliah atau kurikulum sesuai dengan kebutuhan itu bisa dilakukan oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini harapannya ke sana. Bapak Ibu yang saya hormati, juga kami sampaikan kepada wisudawan, pasti dari Stikes Adiusada sudah mengirim surat ya ke LL Dikti untuk
mengakui bahwa yang diwisuda ini adalah sudah dinyatakan lulus, sehingga kami memberikan acuan setiap para wisudawan sebelum diwisuda 1 bulan sebelumnya harus dinyatakan lulus melalui PD Dikti, ya, sehingga ajuan itu bisa diakses oleh kakak-kakak yang diwisuda saat ini bahwa kakak-kakak sudah dinyatakan lulus, ya, melalui PD Dikti yang ada di Indonesia atau pendidikan tinggi di Indonesia. Karena apa? Setiap wisudawan itu diajukan nomor induk ijazah nasional, ya, sehingga kakak-kakak bisa melihat PD Diktinya, ya. PD Diktinya nama saya Dia Sawitri dengan nomor induk ini misalkan, ya. Oh, kami sudah dinyatakan lulus oleh Stikes Adihusada dan diklarifikasi oleh PD Dikti, sehingga kakak-kakak sah menggunakan ijazah yang diperoleh pada saat pendidikan dilakukan. Ini dari kami, Bapak Ibu, ya. Nah, untuk itu kami selalu menyampaikan bahwa saat ini yang paling penting program pemerintah adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mengapa ini harus kami sampaikan? Karena ini adalah bagian terpenting untuk saat ini, bahwa seluruh pendidikan di Indonesia itu harus mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena ini adalah program dari Mas Menteri dan Indonesia. Kalau kami mengatakan PT, kenapa? Karena PT itu adalah bisa didasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sehingga kita mengatakannya adalah PT Perguruan Tinggi. Kami tidak mengatakan PTS atau PTN karena LL Dikti fungsinya berubah. Yang ditangani tidak hanya PTS tetapi juga PTN, sehingga kami berharap besar Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah diimplementasikan oleh Stikes Adihusada. Apakah di internal kampus SKS-nya 20, apakah di luar kampus baik itu dalam negeri atau luar negeri SKS-nya bisa 40 SKS. Nah, untuk merekognisi semua itu nanti bisa digunakan sesuai dengan aturan yang ada. Jangan pernah mengeluh, ya. Setiap perubahan itu adalah peluang dan kekuatan baru kita untuk selalu inovasi, kreativitas di dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Kami yakin pasti, ya, pemerintah dalam menentukan, ya, sudah mengimplementasikan, apalagi itu sudah melalui pertimbangan yang sangat luar biasa, dan itu juga sudah melalui analisis yang sangat luar biasa, sehingga kami sebagai pengguna atau sebagai perguruan tinggi harus merespon dengan cepat, tepat, dan kreatif, inovatif sesuai dengan kemampuan yang ada di perguruan tinggi masing-masing, ya. Dan satu hal yang penting diketahui kita bersama, sebetulnya kalau kita bicara Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu programnya selalu ada di Matching Fund, ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada dosen di Stikes Adihusada harus punya kekuatan untuk memenangkan Matching Fund di 2023. Desainnya mulai sekarang harus didesain, apalagi terkait dengan stunting, ya, itu luar biasa. Pasti akan didanai oleh pemerintah karena itu program dari Pak Jokowi untuk stunting kesehatan. Nah, ini hal-hal penting yang harus diketahui kita bersama sebagai dosen untuk mendapatkan hibah-hibah yang terkait dengan Matching Fund, sehingga Bapak Ibu tidak akan mengeluarkan dana untuk itu. Dananya dari mana? Dari pemerintah, dengan mengajukan proposal atau hibah-hibah Matching Fund terkait dengan kondisi yang saat ini ada. Ini yang kami sampaikan, Mbak Ibu. Jadi mengapa harus lewat Matching Fund? Ini salah satu kami sampaikan, adanya di Matching Fund itu ada 4 komponen penting. Karena kalau sudah di Matching Fund itu, indikator kinerja utama perguruan tinggi, ya, yang menyatakan bahwa lulusan itu nanti bisa diterima di kompetensinya, itu salah satu indikator kita menggunakan kinerja utama perguruan tinggi, ya. Dan itu ada di Matching Fund. Matching Fund itu ada dosen, mahasiswa, ada dudi, dan ada praktisi.
Ya, kami bisa mengisi semua itu dengan kebutuhan kita sesuai dengan prodi kita masing-masing, sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Ya, kalau praktisi tidak harus S2, bahkan tanpa gelar. Tapi kalau dosen minimal harus S2. Ini yang harus dipahami. Boleh praktisi mengajar, boleh, karena dia praktisi. Ya, punya kompetensi khusus sebagai praktisi. Tetapi kalau itu dosen minimal harus S2. Nah, di sini kami gayung sambut, kami berharap besar di Stikes Adiwusada ini juga dosennya nanti punya mimpi besar. Mengapa? Ini penting bagi kita semuanya. Kalau kita sudah milih profesi dosen, maka jabatan fungsional tertinggi harus didapat. Ini Pak Ibu ya, ini pesan kami untuk Stikes. Kalau tadi pesan untuk putra-putri kita yang di wisuda, sekarang kita pesan untuk Stikes Adiwusada bahwa mohon dengan hormat untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Maka kami berharap di sini seluruh dosen mempunyai jabatan fungsional minimal lektor kepala, bukan asisten ahli loh ya, lektor kepala. Ya, jadi nanti kalau pengen sharing tentang kepangkatan boleh ke kami ya. Kami akan bantu sepenuh hati untuk kelanjutan kualitas daripada Stikes Adiwusada. Nah, kami juga mendampingi terkait dengan MISEKA, Management Information System, Higher Education Quality Assurance. Ini penting karena setiap proses pembelajaran itu ada indikator keberhasilannya. Ini yang menjadi catatan kita bersama bahwa LL Dikti mendampingi perguruan tinggi untuk mencapai keunggulan. Kami berharap besar sesuai dengan program pemerintah bahwa seluruh output PT itu betul-betul mencerminkan bahwa bisa membentuk SDM unggul untuk Indonesia maju. Ini harapan kami dari LL Dikti wilayah 7 Jawa Timur. Dan sekarang itu banyak yang dipangkas kemudahan atau kebijakan-kebijakan khusus yang diberikan oleh kepada dosen untuk jabatan fungsional dosen. Nanti kami akan lakukan pendampingan bagi para dosen yang ada di Stikes Adiwusada, boleh daring, tidak harus luring. Ada waktu sedikit dijadwalkan, kami akan respon dengan pengajuan surat. Ya Bapak Ibu ya, jadi nanti jangan sampai kita itu lengah ya. Lengah sehari sama lengah 1 minggu. 1 minggu lengah sama dengan 1 bulan. Berkurunnya waktu, jabatannya hanya asisten ahli. Rugi besar Bapak Ibu ya. Ini contoh sederhana bagaimana kita merespon peluang dan kekuatan besar untuk perguruan tinggi kita. Ya, karena SDM adalah aset strategis, SDM adalah value added, SDM adalah profit center. Ya, walaupun nanti 5.0 SDM itu akan berkurang karena pekerjaannya banyak diganti oleh sistem, tapi sistem itu tanpa manusia itu juga akan tidak bergerak. Sehingga kita di sini punya, kalau saya itu aktualisasi diri yang lebih mulia dibandingkan sistem itu. Apapun sistem itu tetap kami yang menggerakkan. Tanpa SDM, tanpa resources manusia, tanpa demand itu nggak bisa apa-apa, kan begitu Ibu ya. Jadi itulah ya pentingnya SDM di sini, sehingga kita harus yakin kita tetap aset-asetnya Stikes ya Adiwusada dan asetnya LL Dikti dan asetnya pemerintah Indonesia bagi yang di wisuda saat ini. Mungkin itu yang kami sampaikan Bapak Ibu ya, dan kami ucapkan selamat pada Ketua Stikes Adiwusada yang telah mewisuda 34 wisudawan ya. Kami yakin Ketua sudah bekerja dengan penuh hati-hati sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan KKNI dan SN Dikti. KKNI nomor 8 2012 dan KKNI SN Dikti nomor 3 2020. Bahwa seluruh lulusan ini mampu mengimplementasikan science, knowledge, know-how and skill ya. Ini penting sekali. Dan
kita bisa outputnya ini adalah mampu menguasai pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus sebagai bidang kesehatan. Ini yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala ucapan yang kurang berkenan. Insya Allah, Allah cintai kita semua, muliakan kita semua, sehatkan kita semua, sukses untuk Stikes Adihusada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Stikes Adihusada kepada Ibu Rina Budi Kristiani, SKP Mkep, kami persilahkan. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Perkumpulan Adihusada, yang kami hormati Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, yang kami hormati para ulama dari agama Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu, yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Adihusada Undaan Wetan, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Adihusada Kapasari, yang kami hormati pimpinan Rumah Sakit dan Puskesmas Lahan Praktik, yang kami hormati pimpinan Institusi Pendidikan Kesehatan Sekota Surabaya, dan para undangan dan wisudawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat bertemu baik secara online maupun offline dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam rangka wisuda dan pelantikan lulusan program studi D3 Keperawatan Stikes Adihusada. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya selaku Ketua Stikes Adihusada menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada wisudawan yang dilantik, dan tak lupa juga ucapan selamat berbahagia kepada para orang tua yang saat ini hadir, yang telah memberikan dukungan dalam memperlancar proses pendidikan wisudawan, sehingga pada tahun ini wisudawan dinyatakan 100% kompeten dalam uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan periode Agustus tahun 2022. Pada tahun ini kita menghadapi kondisi pasca pandemi COVID-19. Hal ini merupakan peluang dan tantangan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Stikes Adihusada. Kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif agar dapat memberikan pelayanan serta membimbing putra-putri Bapak Ibu melalui ilmu pengetahuan yang dibutuhkan guna mengantarkan mereka menjadi perawat yang profesional. Wisudawan yang berbahagia, dengan telah diwisudanya saudara, bukan berarti perjuangan telah berakhir, namun baru merupakan titik awal dalam mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama masa pendidikan. Untuk itu harus lebih serius belajar dan bekerja agar tantangan yang ada dapat diatasi dengan mudah. Selanjutnya, tanggung jawab pekerjaan ada pada diri saudara sendiri terhadap masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas harus profesional dan dilandasi dengan hati yang bersih dan penuh kasih kepada sesama, seperti janji yang telah saudara ucapkan. Pesan kami setelah saudara menjadi alumni agar tetap menjaga nama baik alma mater Stikes Adihusada. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama Stikes Adihusada mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kegiatan pembelajaran hingga terlaksananya wisuda hari ini. Kami mohon maaf masih membatasi hadirin yang diundang secara langsung mengikuti acara wisuda di sini karena harus tetap menjaga protokol kesehatan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan bimbingan serta perlindungan bagi kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Surabaya, 12 Oktober 2022. Ketua Stikes Adihusada. Sambutan Ketua Perkumpulan Adihusada yang diwakili oleh Wakil Ketua 1 Pengurus Perkumpulan Adihusada kepada Dr. Edwin Ongko Raharjo, Spesialis Urologi MARS, kami persilahkan. Selamat pagi ya, selamat siang ini ya. Saya ucapkan sebenarnya Ketua Perkumpulan rencananya akan hadir pada pagi hari ini untuk secara langsung Pak Sudomo, bosnya kapal api ya. Tapi sayang ternyata kemarin sakit gitu, sehingga menelpon saya untuk mewakili beliau memberikan sambutan pada pagi hari ini. Jadi saya akan bacakan poin-poinnya. Yang terhormat kepada Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur yang cantik ya, Profesor Ibu Diah ya, dari Malang ini ya. Pertama dari swasta katanya. Satu-satunya yang pertama sebagai Ketua LL Dikti dari swasta. Yang kedua, Ketua DPW PPNI Jawa Timur, atau yang mewakili Pak Mitsu Tarno. Selamat datang Pak. Kemudian Ketua DPD PPNI Surabaya, Pak Nurhuda, ini pernah ketemu saya waktu pelantikan PPNI di Adihusada. Ya, lucu nih Paknya. Ya. Kemudian para pimpinan rumah sakit, para ulama, dan puskesmas yang menjadi lahan praktek, pimpinan institusi pendidikan sekota Surabaya, direktur Undaan maupun direktur Kapasari. Kapasari mungkin tidak bisa hadir karena hari ini sedang ada akreditasi. Undaan saya wakili sendiri ya. Dan para undangan dan para wisudawan yang berbahagia. Dibuka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatu, Nano Buddhaya, salam kejaikan, Rahayu. Jadi pertama saya ucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati dan seluruh keluarganya karena sudah berhasil lulus sampai pada tahap ini. Selanjutnya akan memasuki estafet baru dalam kehidupan, yaitu dunia kerja atau mau sekolah lagi ya boleh ya. Yang kedua bahwa perjuangan masuk mulai susah sampai lulus itu adalah sesuatu yang harus kita ingat ya, tapi tidak hanya ijazah tapi jejaring itu penting untuk masa depan saudara-saudara sekalian. Dan yang pasti bahwa setiap orang tua pasti akan merasa bangga kalau melihat saudara sukses di kemudian hari dan menjadi generasi yang lebih baik. Dan bagi perkumpulan, Stikes adalah salah satu institusi yang kita banggakan dan kita akan buat semakin maju dari perkumpulan. Kita akan support untuk Stikes Adihusada ya, untuk semakin maju. Dan para wisudawan, wisudawati itu membawa nama Stikes Adihusada. Jadi saya harapkan nanti di dunia kerja dimanapun tetap menjaga nama baik Stikes Adihusada. Jangan lupa ya. Dan komitmen perkumpulan untuk berperan terhadap Stikes ini sangat besar ya, sebagai salah satu institusi kebanggaan dari perkumpulan selain kita punya 2 rumah sakit Adihusada Undaan maupun Adihusada Kapasari. Jadi itu pesan dari Pak Sudomo sebagai ketua perkumpulan. Pesan saya bahwa guru saya selalu mengingatkan saya bahwa tidak ada bekas guru di dalam hidup ini. Jadi saya pesan kepada para lulusan bahwa tidak ada bekas guru. Semua yang pernah ngajar kalian, Bu Rina, Bu Dewi, Bu Marlin dan sebagainya dan yang lain itu adalah guru. Selamanya adalah guru. Jadi tidak ada bekas guru. Jangan lupakan itu. Yang kedua, kalian membawa nama baik Stikes. Jadi tolong dijaga dengan prestasi dan kinerja kalian di dunia kerja. Seorang perawat bagi saya itu harus berhati singa, bertangan malaikat dan berperasaan kapas.
ya. Jadi itu yang harus diingat-ingat ya. Kemudian perawat itu adalah sesuatu yang mulia sekali, karena kalau kita lihat pasien-pasien saya, sebagian besar yang berhadapan dengan pasien adalah perawat. Nama rumah sakit itu besar karena nama perawat sebagian besar. Karena sebagian besar, kalau dokter kita operasi, kita visite, paling cuma 15 menit. Tapi kalau perawat dia akan berinteraksi. Makanya harus berperasaan kapas dan berhati singa. Kalau masang infusion harus pataknya. Dan harus bertangan malaikat karena harus terampil, merawat luka dan sebagainya. Dan baru-baru ini saya barusan ketemu dengan Adiusada, punya juga Adiusada Cancer Center, satu-satunya radioterapi bekerja sama dengan luar negeri. Barusan ini direkturnya dari Singapura datang ke saya. Ternyata di luar negeri saat ini kesulitan utama adalah mencari perawat. Perawat di sana malah tidak mau kerja full time, kerjanya itu part time. Ya supaya penghasilannya lebih besar karena sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ini suatu peluang yang baik bagi lulusan kalau bisa bahasa Inggris untuk juga selain bekerja di Indonesia ternyata sangat-sangat dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri. Dan pengalaman saya untuk lulusan STIKES saya rasa tidak akan ada masalah untuk mencari kerja ya. Dari STIKES saya harapkan juga untuk membuka jejaring dengan rumah sakit maupun untuk supaya setelah lulus juga sudah ada untuk melanjutkan karir baik di dunia pendidikan, kerja dan sebagainya. Jadi terakhir saya ucapkan selamat untuk para wisudawan, jadilah perawat yang handal yang melayani dengan hati ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om Nano Buddhaya. Terima kasih ya. Sambutan Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Misutarno, Eskep Nurse Mkep, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 7, Profesor Dr. Dia Safitri, SE, Magister Manajemen. Yang kami hormati Ketua atau yang mewakili Perkumpulan Adiusada. Yang kami hormati Ketua STIKES Adiusada, Ibu Rina Budi. Yang kami hormati Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, sahabat kita, Bapak Dr. Nuhuda. Yang kami hormati para rohaniawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atau mungkin sudah meninggalkan, dan yang kami hormati para undangan dan wisudawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Hotel Garden Palace. Salah satu adalah mengikuti rangkaian acara wisuda dan pelantikan STIKES Adiusada sebanyak 34. Dengan demikian, atas nama DPW PPNI Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses kepada Sivitas Akademi STIKES Adiusada yang sudah mengantarkan adik-adik kita semua ini. Selamat dan sukses juga kita berikan kepada orang tua yang sudah mengorbankan baik mungkin tenaga, pikiran, dan uang. Dan selamat juga kepada adik saya yang hari ini dilantik sehingga sangat berbahagia dan sangat cantik sekali. Maka dengan demikian, karena saya yang terakhir, saya hanya menyimpulkan saja ada dua garis besar yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, setelah saudara dinyatakan lulus uji kompetensi dengan 100% ini, maka jangan lupa yang pertama, karena saudara sudah dilepas di pendidikan dan sekarang di dunia nyata, maka supaya nanti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran,
maka yang pertama jangan lupa segera menjadi anggota PPNI. Baik melalui mungkin DPK Adusada dilanjutkan dengan DPD. Setelah menjadi anggota juga jangan lupa, karena tadi sudah disampaikan oleh Kepala LL Dikti bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan maka saudara minimal harus punya SIM, selain ijazah harus punya yang namanya STR. Segera untuk diurus supaya nanti bisa menjalankan. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita tadi, maka saya titip saudara ini jadilah orang yang kalau kita singkat IKI. I yang pertama, jadilah kita ini orang yang mempunyai inisiatif. Inisiatif apa? Maka tadi sudah disampaikan, kalau bisa jangan mencari pekerjaan, tapi ciptakan lapangan kerja. Maka inisiatif apa yang harus saya lakukan? Minimal tadi sudah sampaikan, minimal pingin merawat luka. Dengan demikian tidak bisa dikerjakan sendiri, maka yang kedua harus memakai huruf K. Artinya apa? Harus berkolaborasi. Dengan siapa? Termasuk dengan teman sejawat, termasuk dengan dokter, mungkin dokter spesialis bedah. Salah satunya apabila ada perawatan luka, jangan lupa didelegasikan kepada teman-teman kita, adik-adik kita yang praktek mandiri sebagai perawatan luka tersebut. Dengan demikian yang terakhir, selalu memiliki inovasi-inovasi yang selama ini perawatan luka, misalkan dalam 1 minggu akan sembuh, siapa tahu dengan lulusan dari Adusada ini 3-4 hari bisa disembuhkan. Ini adalah inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Maka itu bisa dilakukan, maka dasar yang harus dipunyai yaitu ABC-nya. Yang pertama A-nya adalah attitude-nya, kemudian brain-nya atau mungkin bagaimana pengetahuannya, dan yang terakhir C-nya adalah seseorang harus cekatan atau terampil di dalam melakukan perawatan tersebut. Tapi selama saya duduk di organisasi profesi selama 10 tahun, baik yang ada di DPD PPNI Kota Surabaya, termasuk sekarang ada di DWPP PPNI Provinsi Jawa Timur ini, alhamdulillah saya belum menemukan lulusan Adusada melaksanakan atau melanggar yang namanya pelanggaran, baik pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum. Jadi memang banyak permasalahan-permasalahan khususnya pada perawat, tapi sampai detik ini saya belum menemukan atau belum mencatat bahwa adik-adik kita atau lulusan dari Adusada itu terjadi pelanggaran baik etik maupun hukum. Selamat kepada semuanya. Sekali lagi terima kasih, mungkin itu yang bisa kita berikan. Sekali lagi selamat atas pelantikan ini, sukses untuk semuanya. Sebelum mengakhiri, izinkanlah saya membaca pantun. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Wisudawan, hari ini kamu menang. Bismillah, terang di masa yang akan datang. Demikian yang bisa kita berikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan prestasi akademik terbaik. Peringkat ketiga, Poppy Rusdiana, ahli media keperawatan dengan nilai IPK 3,69. Peringkat kedua, atas nama Dia Ayu Ubaidillah, ahli media keperawatan dengan nilai IPK 3,70. Peringkat pertama, atas nama Nur Fitria Adianti, ahli media keperawatan dengan nilai IPK 3,79. Kepada orang tua, wali wisudawan berprestasi dipersilahkan untuk mendampingi.
Kepada Dr. Edwin Ongkor Harjo, spesialis urologi MARS, dimohon kesediaannya untuk memberikan penghargaan kepada wisudawan. Terima kasih kepada Dr. Edwin Ongkor Harjo, spesialis urologi MARS. Kepada orang tua dan wisudawan kami persilahkan kembali ke tempat. Penyerahan kenang-kenangan dari wisudawan kepada Stikes Adi Husada, kepada Saudari Nanda Eka Damayanti, ahli media keperawatan, selaku perwakilan wisudawan, kami persilahkan. Kepada Ibu Rina Budi Kristiani, SKP MKep, dipersilahkan untuk menerima kenang-kenangan dari wisudawan. Terima kasih kepada Ibu Rina Budi Kristiani, SKP MKep, kami persilahkan kembali ke tempat. Kepada Saudari perwakilan wisudawan, kami persilahkan kembali ke tempat. Doa penutup. Kepada Bapak Putut Wijanarko, Sarjana Akuntansi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para hadirin semuanya. Dengan segala kerendahan hati, marilah bersama-sama berdoa untuk mengucap puji syukur atas segala limpahan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin doa akan saya pimpin secara Islam bagi para undangan, para orang tua dan wisudawan yang beragama lain. Kami persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bahila lil jalali wajhikal karim wa ajdimi sutonik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkat dan rahmat-Mu ini, kami, keluarga besar Stikes Adi Husada beserta para tamu undangan, berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekusukan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa dan permohonan-Mu kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada para pemimpin kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu dan berikan kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami, keluarga besar Stikes Adi Husada, mengadakan upacara wisuda Prodi D3 Keperawatan. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan segala ilmu yang diberikan para wisudawan, wisudawati selama mengikuti pendidikan di Stikes Adi Husada menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri mereka, keluarga, lembaga mereka, maupun bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.
dengan tambahan bekal ilmu yang mereka miliki, semoga semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta ini, sehingga terwujud insani yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Anugerahkan kepada mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka terima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amalia dan amal yang ilmiah. Ya Allah, ya Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan-Mu, ilmu dari-Mu, ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, ya Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di Stikes Adi Husada. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezoliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu, ya Allah. Anugerahkan kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menjembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara wisuda dan pelantikan ahli madya keperawatan Stikes Adi Husada. Kami, keluarga besar Stikes Adi Husada, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf bila terdapat sikap dan perkataan yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Akhir kata, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan tamu undangan dan wisudawan berfoto bersama. Cepet banget ya, waktu yang kita nanti-nanti telah tiba. Di mana dulu hanya sebuah angan, sekarang menjadi sebuah kenyataan. Masih ingat kan, dengan sebuah rasa sama yang pernah kita rasakan bersama. Rasa di mana kita perjuangkan bersama, hingga menjadi berarti. Rasa yang pertama kali aku rasakan adalah sebuah pertemanan, di mana bertemunya kamu dan aku. Di dalam sebuah pertemanan, memang tak selamanya semua dapat sejalan dan sepemikiran. Banyak perbedaan yang selalu kita temui. Bukankah pertemanan memang sejalan seperti itu? Tidak pernah benar-benar sama. Perlu diingat, dari semua perbedaan itu, kita dapat belajar tentang banyak hal. Mulai dari mengenal,